Saya merasa Tuhan bawa saya ke Malaysia dasarnya karena anak muda. Lu melayani teman-teman youth 25 tahun lalu dan hari ini lu tetap melayani teman-teman youth. Iya, masih. Kalau kita ngomongin tentang generasi sekarang, Pastor, Ya. di pala gue tuh langsung muncul satu kata adalah generasi yang bergumul. Apa sih yang kayak pergumulan yang benar-benar dihadapin oleh teman-teman mahasiswa di Malaysia gitu? Anak muda mental health problem itu sangat kuat. Tujuan hidup, identitas mereka. Banyak mengalami fatherless juga. Perkataan dunia tren tentang anak muda Gen Z sekarang. Kalian tuh fragile, kalian tuh nggak setia, kalian tuh pindah-pindah kantor, kalian tuh gampang resign, masalah mental dan sebagainya. Iya. Saya nggak mau terima dan ngambil labeling yang salah terhadap anak muda. Jadi message saya terbalik. Sebenarnya ada nggak kunci penting menurut lu nih untuk setiap seseorang tuh bisa tertanam di dalam suatu komunitas? Kesiapan hati dia juga penting ya. Dia harus tahu bahwa tidak ada komunitas yang sempurna. Warga Hello God, teman-teman semua, welcome to Hello God on Topic Hot bareng gue Julius. Dan teman-teman, hari ini gue seneng banget kita kedatangan teman kita yang dari nun jauh di sana. Dia sudah melalang lintang buana. Teman-teman, please welcome Pastor Eddie Chang. Terima kasih kesempatannya, senang banget. Akhirnya ketemu juga dengan ketemu juga. Julius. Gue sering nonton loh. Oh gila, merasa terhormat banget. Gue nonton, gue banyak belajar. Waduh. Dari Julius. Pastor, gue jadi makin gak enak deh. Gue duduk di sini. Anyway, teman-teman, tadi gue sempat bilang melalang lintang buana dari nun jauh. Pastor Eddie ini go internasional. Wah. Dia tidak datang dari Indonesia. Dari Indonesia. Cuman ya. maksudku dia dari negara lain. Kita udah sering dapat pembicara Singapura, tapi this is the first time kita dapat pembicara dari Malaysia. Terima kasih senang. Aduh, Pastor Eddie boleh. Aduh, najis banget, gue gak boleh. Boleh cakap Melayu pun boleh. Cakap Melayu boleh. Upin Ipin. Iya, stop. Pastor Eddie, mungkin banyak nih teman-teman dari penonton kita belum tahu Pastor tuh siapa. Mungkin Pastor boleh sedikit kenalan dulu nih. Iya. Dan sebagainya di Malaysia. Nah, thank you kesempatannya. Saya Pastor Eddie Chang dan saya gembala dari Fresh Generation Community Church FGCC Malaysia. Fresh Generation Community Church di Bandar Sanwi Malaysia. Bandar Saya orang Indonesia sudah 25 tahun dengan istri saya di Malaysia. 25 tahun di Malaysia? Di Malaysia, yes. Keren. Iya. Ngapain aja tuh, Pastor? Melayani Tuhan aja. Oh, gue mau nanya dong. Udah cobain semua nasi kandar di sana? Beberapa yang enak-enak udah. Berarti belum semua? Belum semua, karena banyak banget. 25 tahun sih lama banget. Lama banget. Iya. Gereja Fresh Generation Community Church Malaysia. Dari namanya aja gue langsung tahu Fresh Generation ya. Generasi yang fresh baru gitu. Iya. Kenapa udah berapa lama di gereja itu? Gereja itu resminya 17 tahun. FGCC sudah 17 tahun dari 2008. Resminya ya gerejanya. Resminya berdiri dan sampai hari ini melayani teman-teman di sana ibadah jemaat gitu. Mayoritasnya mahasiswa Indonesia yang kuliah di Kuala Lumpur, di Bandar Sanwi, Selangor dan sekitarnya, Shah Alam, ada yang dari Sepang juga. Gila seru banget. Ya. Mahasiswa di sana. Pertanyaan lagi, ada nggak sih mahasiswa Malaysia juga yang nimbrung gitu? Dua orang? Ada 1-2 orang ada. Tapi di sana bahasanya Indonesia tetap. Indonesia, tapi karena anak-anak mudanya kan banyak, jadi udah terbiasa campur juga, campur bahasa Inggris. Malaysia Singlish gitu ya? Malaysia Singlish. Malaysia Singapura English. Sorry banget lah. Oke, tapi tadi aku sempat nangkep 25 tahun gitu ya Malaysia, pelayanan. Kenapa Malaysia? Ini pertanyaannya. Kenapa? Sebenarnya karena diutus aja awalnya, dan pasca kerusuhan besar 98 sebenarnya itu banyak orang tua yang kirim anak-anak muda ke luar negeri untuk kabur saat itu keluar dari Indonesia. Karena chaos di Indonesia dan mengamankan diri aja nggak tahu, yang penting keluar dari Indonesia aja. Waktu itu, gitu aja sebenarnya. Kemudian salah satunya banyak yang ke Malaysia, ke Kuala Lumpur, Penang dan sebagainya. Tapi kami diutus lah untuk bisa melayani anak-anak muda itu. Tapi 25 tahun sih sesuatu banget loh, Pastor. Iya. Kalau 25 tahun lalu Pastor lagi ngelayanin anak muda, sekarang dia sudah punya anak muda lagi. Ngerti gak maksudnya? Betul. Jadi menarik tuh, anak saya udah seumur sama anak-anak
muda yang datang ke Malaysia sekarang. Anak saya udah seumur mereka. Iya, makanya. Dan yang menarik nih ya. Jadi karena saya ke Malaysia itu umur 26, 27. Mereka panggil saya Ko waktu itu, Kak atau Ko. Karena kan saya melayani anak-anak muda. Tapi setelah 25 tahun kemudian, kan umur saya nambah 25 tahun dong. Iya benar, Tapi gak yang mungkin dong sama. Iya benar, gak mungkin sama. Gue sih pengennya kita sama ya. Nggak Cuma mungkin. saya gak bisa ya. Nggak udahlah. mungkin sama. Tapi anak-anak muda yang datang umurnya gitu-gitu aja. Jadi yang datang kan come and go ini ya, muter ya. Saya kan nambah 25 tahun. Iya. Dan anak saya udah seumur mereka sekarang. Bahkan ada orang tua mereka, anak-anak muda, lebih muda dari saya orang tuanya. Dan tapi yang lucu Gua takut ini, banget nih. yang lucu adalah anak-anak muda itu yang baru datang, yang sekarang Iya, ya, panggil yang- panggil saya Om dong atau Uncle atau Iya. Pastor. Tapi kan generasi yang di atasnya ada yang panggil saya Ko, jadi itu nurun. Oh jadi mereka ikutan panggil Jadi Ko. akhirnya dari Om, Uncle, Pastor kan panggil Ko juga. Yang anak-anak muda umur 17-18 tahun panggil saya Ko juga. jujur, ini menjawab sesuatu nih buat gue nih. Dan itu udah seumur anak saya, bahkan anak saya lebih tua dari mereka sekarang. Anak saya umur 20 tahun. Ih, Ah, gila. ah. Rata-rata soalnya baru masuk kuliah tuh 18 tahun teman-teman. 18 tahun. Iya. Jadi ketularan panggil Ko juga sekarang gitu loh. Iya, ketularan pakai kok. Jujur, Pastor Edi. Tadi teman-teman, jadi ada brother kita di sini, Ko Andre kan, kita ngobrol-ngobrol. Sebelum kita ngomongin satu topik yang kayak barusan, gue tuh juga udah manggil Pastor Edi tuh Ko Edi. Haleluya. Bahkan di WA aja, halo Pastor, terus tiba-tiba jadi halo Ko Edi. Itu begitu terjadi di Iya, anak-anak muda. Terjadi. Nah, kita masuk ke satu poin penting nih. Gue nangkep sesuatu yang menurut gue menarik. Makanya gue suka. Lu 25 tahun pelayanan. Iya. Tadi kita udah bahas lucu dan tapi di saat yang sama serius tentang Iya. lu melayani teman-teman youth 25 tahun lalu dan hari ini lu tetap melayani teman-teman youth. Iya, masih. 25 tahun Iya. lo nggak berencana upgrade gitu pelayanan ke pasutri atau enggak ke senior. Iya. Sebenarnya ada. Jadi saya mau jadi ceritanya waktu memulai pelayanan youth itu dari 25 tahun lalu kan, masih isinya gereja itu 100% anak muda, mahasiswa Indonesia. Tapi kan saya punya anak tahun 2005. Iya. Anak pertama saya lahir. Nah, waktu dia lahir kemudian udah usia 2 tahun atau 3 tahun adalah kebutuhan buat sekolah minggu dong buat anak saya. Kemudian Tuhan tambahkan ada keluarga lain yang punya anak. Jadi kami memulai pelayanan sekolah minggu dengan 2 atau 3 anak aja waktu itu. Tapi pelayanan youth-nya kan tetap. Iya. Jadi sekarang karena udah 25 tahun keluarganya berkembang juga. Iya. Tapi tetap setia melayani anak muda juga begitu. Nah, karena bagi saya merasa Tuhan bawa saya ke Malaysia dasarnya karena anak muda. Wow. Panggilan awal. Wow. Ketika pertanyaannya gini, kalau saya tidak punya hati lagi buat mahasiswa, berarti saya nggak layak tinggal di Malaysia. Wah. Karena startnya dari situ dasar awal, saya nggak boleh gara-gara lebih nyaman melayani pasutri, keluarga, yang tanda kutip duitnya lebih banyak, lebih mapan. Ngapain gua invest buat anak-anak muda yang duitnya nggak ada, Nyari nasi kandar paling murah gitu, paket gitu nggak bisa ya. Tapi saya diingatkan Tuhan bahwa kenapa, why I do what I do, karena dasarnya mahasiswa ini, masih pelayanan youth ini. Kalau ini hati saya nggak di sini lagi, berarti saya nggak layak tinggal di Malaysia. Harus pulang dong. Gila. Nah itu dasar awal tuh saya jaga sampai hari ini. Walaupun bentuk pelayanannya sudah banyak second layer buat menyentuh mereka langsung, karena dunia saya udah keluarga. Iya. Lebih nyambungnya harus saya ada dibantu oleh second layer untuk membina perpanjangan tangan buat menjangkau anak muda. Iya. Pelayanan pastor pasti banyak lah dan tetap hatinya tuh tetap ada terjaga di generation ini ya. Iya. Di Gen Z yang ya at least 5, 7, 10 tahun belakangan tuh rame banget tentang generasi kita gitu. Kalau kita ngomongin tentang generasi sekarang, Pastor, di pala gue tuh langsung muncul satu kata adalah generasi yang bergumul. Oke, semua generasi bergumul, benar. Betul. Cuma entah kenapa generasi yang satu ini, generasi aku Z soalnya, aku Gen Z tua. Gen Z senior gue. Di atas 2000, di bawah 2000 soalnya. Oke.
Oke. Di bawah atau di atas tuh, 98 lah. Nah, di itu kan bawah. teman-teman generasi kita yang saat ini bergumul dan kadang bergumulnya tuh agak unik gitu. Dia bergumul dengan segala macam tetek bengek yang teman-teman bisa tahu lah dan sebagainya. Buat teman-teman di sana apa sih yang kayak teman-teman di sana tuh teman-teman di Malaysia ya. Apa sih yang kayak pergumulan yang benar-benar dihadapin oleh teman-teman mahasiswa di Malaysia gitu? Saya rasa sama ya. Sama ya. Anak muda mental health problem itu sangat kuat, tujuan hidup, masalah identitas mereka. Dan juga saya temukan banyak mengalami fatherless juga. Wow, di Malaysia. Serius? Jadi maksud saya anak-anak Indonesia yang konteks mahasiswa Indonesia ya, kan kita waktu bikin camp melayani mereka ada topik pemulihan hati Bapa misalnya, topik-topik seperti itu, pemulihan keluarga. Itu banyak yang memang mereka terbuka, cerita tentang dari keluarga yang broken home juga. Wih, Jadi kasihan mereka. sebanyak itu ya. Berarti emang benar pergumulan kita tuh nggak jauh-jauh. Ya sama, nggak jauh beda. Cuma yang dari tadi aku penasaran nih, satu pertanyaan yang aku kayak melekit gitu. Kan 25 tahun nih gapnya cukup panjang nih, cukup jauh nih. Iya. 25 tahun melayani teman-teman youth dan youth yang sekarang, apakah pergumulannya tuh sama gitu? Atau yang kayak pergumulan pada saat itu lebih mikir, aduh di Malaya gimana duitnya ya. Tapi kalau sekarang pergumulannya udah beda, udah tentang mental health dan sebagainya gitu. Itu sebenarnya sama gak sih? Ada kemiripan, cuma bedanya menurut saya zaman generasi 25 tahun yang lalu tidak terlalu terekspos dengan media. Jadi comparisonnya zaman sekarang lebih beratnya karena pengaruh media. Mereka compare nasib dia sekarang struggle-nya dibanding dengan media yang menampilkan orang-orang yang hebat, influencer yang keren-keren, masih muda, udah jadi, sudah sukses. Jadi comparison itu juga membunuh potensi dan membunuh rasa identitas yang benar, authenticity mereka. Bahayanya dibanding dengan zaman 25 tahun, medianya nggak seheboh sekarang. Oh, jadi kayak dia pikir tuh dia yang kayak, oh ya udahlah gue nggak bisa kemana-mana. Iya, gue nggak bisa kemana-mana. Belum jadi, yang itu udah jadi, yang itu udah jadi. Nah itu bisa. Ini gue sepanjang podcast sama banyak orang kayak ini lumayan seru nih jawabannya deh. Maksudnya kayak nggak pernah ada jawaban yang menurut gue, oke, ternyata ini pembedanya tuh jelas. Pembeda pergumulan dari teman-teman youth zaman dulu dengan yang sekarang itu adalah satu paparan media informasi yang sangat luar biasa. Itu sangat mempengaruhi. Sangat mempengaruhi. Yes. Pertanyaan, kalau gitu di sana dari gereja pastor gimana sih cara lo ngebantu gitu teman-teman youth yang khususnya gumulin hal itu gitu? Yang kayak bergumul dengan identitas lah, gumul dengan apa? Saya kebetulan ini dapat rema lah ya, maksudnya saya dapat hati Tuhan lah, apapun bahasanya kayaknya saya mengasihi anak-anak muda. Itu penting dengan datang dengan kasih mencintai anak-anak muda. Kenapa saya ngomong seperti ini? Ada dasarnya juga saya menemukan ini walaupun dulu sudah ketemukan ini, cuma berapa tahun ini makin kuat lagi rema ini. Contohnya adalah labeling yang salah terhadap anak muda, strawberry generation lah, kalian fragile. Oh ini lah. biasa labeling yang keluar nih. Yang keluar dari dunia, perkataan dunia, tren tentang anak muda Gen Z sekarang. Kalian tuh fragile, kalian tuh nggak setia, kalian tuh pindah-pindah kantor, kalian tuh gampang resign, gampang masalah mental dan sebagainya. Jadi itu saya pribadi ketika melayani anak muda, saya nggak mau terima dan ngambil labeling yang salah terhadap anak muda. Jadi message saya terbalik, saya ubah. Saya encouragement kepada mereka, kalian generasi yang berbeda. Tuhan punya rencana yang luar biasa buat kalian. Kalian punya potensi yang hebat, kalian orang yang akan dipakai Tuhan luar biasa. Ngapain saya ngambil data-data ucapan dunia, saya khotbahkan, saya mengulang data-data yang salah, komen yang buruk tentang anak muda. Kan ada pengkhotbah yang tahu nggak generasi sekarang tuh strawberry generation, mereka tuh lemah, mereka tuh masalah mental. Masa saya sebagai seorang yang melayani anak muda, saya hanya mengulang komen-komen yang sudah bertebaran di mana-mana. Saya harus melawan arus itu. Dengan mengubah pandangan saya, mindset saya dan perkataan saya berubah terhadap anak muda. Dengan approach begitu lain saya melihat mereka berharga di mata Tuhan. Tuhan mau pakai mereka punya potensi. Kasih semangat positif, encouragement kepada mereka. Dan berubah semuanya. Berubah semua. Mindset ini merubah. Iya. Berubah semuanya.
Karena dari yang aku sering lihat dari Instagram Pastor Edi, jangan lupa di follow. Silakan. Follow. Kurang ajar Pastor Edi. Jadi dari Instagram Pastor Edi tuh gue sering lihat postingan-postingan community youth di sana. Youth, ya. Keren. Maksud gue kayak gimana ya? Lu terlibat langsung di situ. Gue sering ngomong ini ke banyak orang-orang yang gue lihat. Gak banyak orang lead pastor yang umur gapnya jauh, itu sering terlibat secara langsung bareng teman-teman youth. Apalagi lu ngerasa gak sih? Ini gue jahat nih, sorry dia. Gak apa-apa. Lu ngerasa gak sih bercandaannya beda? So asiknya beda. Betul. Terus kadang tuh kita yang lebih nyablak, lebih najis gitu kan. Sedangkan kan kayak pastor tuh ada gak sih momen-momen kaget gitu kan kalau ketemu teman-teman youth. Nah di situ gue ngeliat kayak community itu growing gitu. Karena ada kehadiran dari lu, respon dari mereka juga positif dan sebagainya. Gue gak tahu itu kelihatan very seru, very fun. Mungkin saran atau ini dari saya ya, pengalaman dari yang saya menghidupi lah yang saya sampaikan ini. Jadi contoh sederhana, jadi sampai hari ini saya masih preaching di anak-anak muda, cuma tidak saya sendirian. Mereka yang membuat schedule, saya percayakan mereka, tapi mereka masih minta untuk saya khotbah di anak-anak muda. Berarti kan saya harus prepare juga. Jujur, beberapa tahun belakangan sebenarnya nggak gitu nyaman untuk khotbah di anak muda karena tadi jokesnya sudah beda. Gue jadi takut nih, gue merasa tersinggung, gue bikin lu tersinggung ya. Tapi itu benar, saya menghindari jokes bapak-bapak. Jokes bapak-bapak itu yang dipakai. Nah, itu saya setuju. Jadi tapi saya harus membawa diri saya dengan betul di anak muda. Saya harus memilih narasi kalimat-kalimat yang tetap bisa nyambung sama mereka, tapi nggak sok gaul juga. Nah, ini penting. Keren. So gaul itu artinya jangan niru-niru mereka seakan-akan kita masuk dunia mereka padahal kita dunianya udah nggak begitu. Saya jadi memilih kalimat-kalimatnya lebih encouragement, saya hindari jokes yang tidak nyambung dengan mereka, atau saya menjadi orang yang sok ngerti mereka padahal dunianya nggak terlalu masuk lagi ke mereka. Jadi berusaha memilih aja untuk bisa nyambung tuh seperti apa, bahasa apa. Misal contoh sederhana ya, khotbah saya hindari nostalgia di masa lalu. Dulu ya saya seperti itu saya udah nggak pakai narasi seperti itu. Gue sering denger lagi. Itu udah nggak boleh. Udah nggak boleh ya. Jangan kemuliaan yang lalu, pengalaman saya dulu, saya berharap mereka mengalami juga. Bisa contoh ya, dulu tuh saya tuh menderita tau nggak, jalan kaki ke sekolah. Bener, naik kapal 30 km kan, dayung. Itu nggak ada impactnya, nggak guna buat khotbah untuk anak-anak muda, sangat nggak menolong. Nah saya udah ngerti, karena saya kan ada bersama dengan mereka, jadi saya mulai ngerti hati mereka, kerinduan mereka apa yang seharusnya saya hindari. Dan di tim inti saya ada anak muda 22 tahun di tim namanya Core Leaders Team. Saya libatkan anak 20, yang umur 30, 40, 50 ada. Nah, jadi kan terisi suara, intergenerational. Jadi membawa suara anak-anak muda juga. Saya dengar dan saya lihat langsung juga. Saya masih khotbah dan walaupun saya nggak khotbah, misalnya ada leader youth kita yang khotbah, saya hadir di sana, mensupport dia. Dan selesai ibadah saya nggak langsung pulang, saya ngobrol dengan anak-anak muda, peluk mereka, ngobrol gimana kabarnya, itu saya hadir dalam hidup mereka. Kadang-kadang main futsal bareng dengan mereka. Aduh, itu dia yang gue tunggu-tunggu. Kadang saya jemput mereka juga bawa mobil, saya jemput anak-anak muda ke gereja. Masih terlibat beberapa hal yang saya bisa masuk dengan mereka. Jemput tuh sesuatu banget loh. Sesuatu. Gue bisa ngomong sesuatu tuh karena gue ngerasain effort itu buat jemput. Dan ya kalau sekali dua kali nggak apa-apa teman-teman. Tapi kalau terus-terusan. Tapi itu effort gitu. Sangat. Gila. Terjun langsung tuh bukan hal yang gampang. Gue percaya di umur sekarang tentunya ya. Di umur dulu gue pasti ngata-ngatain, aduh kenapa sih gak mau jemput. Coba di umur sekarang kita kan sadar kalau itu ternyata gak mudah gitu loh. Gak mudah. Tapi tadi lu sempat mention tentang futsal, gue jadi kepikiran pertanyaan bercanda. Padel gimana di sana? Jadi padel itu nggak terlalu booming, yang pickleball namanya. Pickleball booming di sana? Booming, yang bolanya yang lebih plastik, yang lebih ringan. Yang lebih kecil, terus yang nggak dikerangkeng gitu, nggak ditutup kan. Kalau padel kan mantul gitu. Padel kayaknya di sini trennya jauh lebih tinggi daripada pickleball. Iya, di Malaysia pickleball.
di Malaysia nggak ada padel ya. Nggak terlihat. Di Indonesia lagi naik banget teman-teman Iya, ya. benar. Soalnya di beberapa kalau gue lihat konten kita ya biasa kan kadang gue cek insight iseng. Ya. Dari Malaysia tuh ada sekitar 7%, 8% yang nonton. Wah, luar biasa. Keren loh. Ya 90 ya pasti Indonesia. Iya, Cuma iya. maksudnya sisanya satu Malaysia kadang 4, kadang 7. Salah kadang satunya 8. saya yang nonton. Waduh. Yang 4% tadi gue yang Gue nonton. gak kuat. Aduh bener lagi. Gue nonton, gue suka loh. Gue banyak diberkati, dibangun loh. Seru. Jangan. Nah, salah satu membuat saya tetap muda karena nonton lo. Aduh gila. Gue makin gak enak Jadi nih. nyambung. Terima kasih Shifu. Sama-sama. Gak enak banget. Lucu banget ya ampun. Lucu ya. Aduh. Cuma maksudnya kalau di sana tuh aku ngerasa kenal Pastor Edi, tahu Pastor Edi. Soalnya kan gue pengamat ya. Jadi tuh kadang gue kepo ke semua orang. Tapi baru pertama kali ini gue kenal gitu. Udah kenal ngobrol langsung. Iya, luar biasa. Nah Pastor, gue dengar gosip nih. Sorry banget nih, gue harus lompat nih ke gosipnya nih. Gue dengar gosip. Kalau di Malaysia, di negara tetangga sana itu susah banget rasanya untuk misalkan berkomunitas, misalkan untuk beribadah kadang susah. Gue pengen lompat ke yang lebih berbahaya, tapi kayaknya ya udahlah kita sama-sama tahu aja deh. Maksudnya, Oke. ngerti kan? Jadi yang kayak kalau kita lihat di Indonesia sekarang tuh akses ke gereja tuh sangat mudah. Oke. Ke gereja kecuali war aplikasi ya itu mungkin agak susah. Cuma maksudku adalah kalau misalkan kita di Indonesia tuh punya satu privilege Iya. dibandingkan dengan teman-teman yang saat ini beribadah di negara-negara Di lain. Malaysia. Oke. Iya, ya khususnya pada hari ini ya Iya. Malaysia gitu. Nah, gue dengar gosip itu. Nah, lu bisa gak verify ke gue dan teman-teman apakah itu benar atau tidak gitu? Nah, mungkin mesti dilihat lokasinya. Jadi kalau kota besar, misalnya kita ngomong Indonesia juga gitu dong. Kalau Oh kota iya, besar benar di lagi. Jakarta nggak gitu, tapi kalau di luar Jakarta mungkin ada tempat-tempat tertentu yang hijau. Aduh, benar lagi. Jadi di Malaysia juga gitu. Kalau Kuala Lumpur atau Selangor daerah saya masih lebih bebas. Kecuali daerah-daerah pinggiran, daerah yang hijau lah. Itu ada lokasi yang memang ada kesulitan. Karena ada menjalankan hukum tertentu karena Malaysia juga ada mengenal state kan, provinsi yang dimana ada keleluasaan buat pemerintah setempat menjalankan hukum tertentu menurut partai apa, kelompok apa yang mayoritas di sana. Iya, paham lah ya. Kurang lebih seperti itu. Dan juga mungkin ada gejolak seperti ada gereja dipersekusi atau apa, tapi puji Tuhan cepat diselesaikan dan ada seperti penggantiannya atau dipindahkan lokasinya dan sebagainya. Jadi cepat diredam dan udah selesai. Jadi nggak sampai viral seperti apa. Oh gitu ya. Iya. Di sana tuh seperti itu kurang Seperti lebih itu. kondisinya. Iya. Berarti gosipnya salah tuh. Atau alasan yang lain adalah tidak gampang terprovokasi juga di sana. Oh. Mungkin karena pendapat saya ya, mungkin karena secara penghidupan atau edukasi atau masalah perut misalnya lebih terisi, itu juga membuat tidak gampang untuk memprovokasi orang-orang ini. Karena itu masalah ekonomi, masalah kehidupan, pendidikan. Nah, itu juga mempengaruhi. Iya. Cuman intinya pertanyaan aku adalah di Indonesia, khususnya kalau kita ngomongin kota besar ya, apalagi kota yang nyaman, kadang tuh kita teman-teman youth, bahkan gue sendiri deh, ini biar gue nggak nuduh siapapun, gue akan ngomong diri gue sendiri. Jarak dari rumah aku ke gereja lokal itu 7 menit. Oke. 7 menit nih. Iya, dekat. Tadi kita teman-teman gue ngobrol dengan Pastor Edi. Ya, Pastor Edi itu sempat mention kalau dari kota ke gereja, dari sekitaran situ emang ada banyak mahasiswa, tapi dari kota ke gereja Pastor Edi itu 35-40, which is itu sesuatu banget lagi di hari Minggu kan. Nah, di gua aja tuh gue bisa mageran ke gereja yang kayak cuma 7 menit dan itu naik mobil. Sorry banget ya. 7 menit mageran gitu. Sedangkan banyak yang kayak ke gereja lu tuh butuh effort. Bukan gak usah gereja lu, gereja lain di sana juga mungkin struggle-nya di situ, effort itu gitu kan. Iya, betul. Nah, kalau kita melihat dan ngomongin dari sudut pandang effort gitu, di sana tuh gue melihat ternyata orang-orang lebih effort ibadah dari sini atau kayak terkadang tuh kita ngerasa effort ini nih yang jadi masalah untuk kita datang ke gereja gitu.
Padahal di sana apakah ada kecenderungan gitu di Malaysia teman-teman di sana untuk kalau gue butuh banget nih beribadah. Jadi gue effort banget, gue niat banget beribadah. Itu sebenarnya mereka tuh dorongannya apa ada nggak pastor gitu? Itu selalu ada spektrum yang cukup luas menurut saya, range itu ya. Orang yang memang rindu cari Tuhan, effort itu bagi dia bagian dari menunjukkan kesungguhan dia cari Tuhan menurut saya. Tadi benar, lokasi Sunway itu di Selangor. Jadi jemaat saya itu ada yang di Kuala Lumpur, ada yang jaraknya 30 kilometer. Jadi ada daerah-daerah, jemaat saya tersebar di mana-mana. Yang anak muda maupun yang keluarga-keluarga datang ke gereja. Berarti kan effort menunjukkan mereka mau beribadah, mau cari Tuhan, mau dapatkan sesuatu atau dibangun hidupnya, dapat jawaban whatever it is, alasan mereka. Tapi juga ada hal yang sama kebalikannya, yang deket-deket juga ada yang tinggal, mager juga, ada juga yang malas. Jadi sebenarnya nggak bisa terpukul rata. Semua bisa terjadi di Kuala Lumpur, di Malaysia, di Indonesia sama. Jadi ada kelompok yang sungguh-sungguh rindu cari Tuhan. Tapi alasannya macam-macam ya. Iya. Tapi nggak apa-apa alasan mereka ke gereja. Maksudnya contoh gini, mereka ada yang datang ke gereja karena Natal misalnya. Oh iya. Jangan dihakimi. Ya benar. Gini ngomongnya, welcome ya. Walaupun kamu silakan datang hanya Natal saja. Coba dulu aja, siapa tahu suka. Iya, benar. Kita kalau di Indonesia kita ngomongin nafas. Natal Paskah. Nggak apa-apa. Coba dulu kan. Siapa tahu suka. Habis itu bisa coba lagi kan. Siapa tahu suka. Gitu kan. Coba lagi. Next welcome lagi kalau mau datang. Bener juga. Welcome gitu. Kita udah masuk momen Natal ya. Gitu. Ada pohon Natal di situ. Gak tau kelihatan ke kamera. Gue keinget tadi gue taruh soalnya. Udah momen Natal soalnya teman-teman. Ini udah Desember. Gak tahu ini video tayang tuh mendekati Christmas banget atau Iya betul. Ya intinya sebenarnya aku mau mengadres atau memberikan suatu masukan ke kita semua gitu. Kalau sebenarnya komunitas nih adalah satu hal yang penting. Dan itu teman-teman bisa lihat langsung di mana-mana sekarang. Banyak sekarang pastor gue ngelihat teman-teman kita, bahkan gue sendiri mungkin bergumul dengan yang namanya niat untuk datang ke community, memiliki satu keterikatan ya, gimana ya bahasanya, rooted gitu di dalam komunitas itu kan sesuatu tertanam di komunitas kan itu sebenarnya penting banget di umur-umur kita. Dan gue melihat itu lewat Instagram lu, gue belum sempet datang teman-teman ke Malaysia. Tapi gue melihat di Instagram lu gitu. Komunitasnya kuat. Nah gue pengen nanya, sebenarnya ada gak kunci penting menurut lu nih, untuk seseorang, kita ngomongin individu, untuk setiap seseorang tuh bisa tertanam di dalam satu komunitas ya. Kita gak ngomongin komunitasnya, kita ngomongin orang ini gitu. Karena gue yakin banget setiap orang tuh pasti butuh community. Betul, setuju. Dia butuh teman. Dia butuh tempat. Nah itu ada gak satu kayak kunci gitu atau satu hal yang bisa membuat orang ini tuh tertanam di komunitas? Ya, untuk dia tertanam tuh kesiapan hati dia juga penting ya. Karena kesiapan hati itu maksudnya misalnya dia harus tahu bahwa tidak ada komunitas yang sempurna. Nah kalau dia mencari kesempurnaan nanti dia kecewa kan. Nanti kecewa dan trauma, gak mau lagi komunitas. Gila. Nah dia cari yang sempurna, ekspektasinya ketinggian. Padahal gereja adalah bengkel. Mobil-mobil yang rusak, yang perlu diperbaiki. Nggak ada gereja yang sempurna, berarti nggak ada komunitas yang sempurna. Biarlah kita yang tidak sempurna ini bisa saling menyempurnakan. Wah, ini najis banget. Najis ada good way ya maksudnya. Keren banget. Harus gitu, mindsetnya harus benar dulu. Gue speechless nih. Maksudnya gue beneran genuinely. Gue terkagum dengan kalimat barusan. Maksud gue yang kayak, kadang tuh gue ngerasa oke, lo harus nyari komunitas yang cocok. Lo harus nyari komunitas yang pas. Gak ada. Teman-teman dengar? Gak ada. Gak ada komunitas yang sempurna yang. Dan di saat ini tuh gue mikir benar banget lagi. Gak ada komunitas yang pas ya. Gak ada. Justru dibentuk nanti, mungkin boleh nggak saya ngomong sedikit ya tentang kenapa memperdalam komunitas. Level relasi itu kalau boleh saya bagi kedalamannya, level yang paling dangkal tuh namanya arena kan. Arena itu maksudnya kayak lu nonton basket atau nonton bola. Arena gelandang. Iya bercanda ya. Bener ya, gelandang. Itu gelandang, berarti kan nggak saling kenal, cuma nonton doang. Tapi lebih dalam lagi itu namanya, sekarang udah mulai lebih dalam tetapi pakai topeng, mas.
kita ngumpul tapi gak otentik. Iya. Tahu nggak topeng itu adalah menampilkan yang baik, sisi lu baik. Topeng adalah orang nggak kenal diri lu, tapi lu tahu sebenarnya di dalam dirimu apa. Karena lu pakai topeng. Topengnya ketawa, senyum terus pakai kayak badut gitu ya. Iya. Clown itu dia kan senyum terus tapi hatinya menangis. Dia bikin orang tertawa karena topengnya, tapi hatinya menangis. Kenapa gue jadi badut ya misalnya lo gitu? Iya. Karena pakai topeng. Bagus. Di gereja oke. Kalau setelah itu lebih topeng, berarti Arena topeng. dia blind spotnya ketahuan. Nah blind spot kebalikan dari topeng. Blind spot adalah Hatinya yang kebalik dari sini. Iya. Dia nggak kenal dirinya dengan jelas, tapi orang lihat sisi kelemahan, titik buta, titik lemahmu apa. Jadi di dalam komunitas ketemu dong orang-orang yang bisa kasih tahu, lu punya potensi, tapi kelemahan lu harus diperbaiki blind spot ini untuk lu bisa berkembang. Tapi berarti udah untuk blind spot ini dia buka topeng dong, dia udah lepaskan topeng ya. Baru terakhir dia menemukan strength atau potensinya. Jadi level kedalamannya itu perubahannya. Jadi arena dia pakai emas, pakai topeng, kemudian baru mulai ketemu blind spotnya, baru potensi maksimalnya bisa tercapai. Kedalamannya itu. Jadi kita komunitas yang sehat itu ada di level mana sekarang? Masih pakai arena doang atau sekadar topeng semua? Iya. Jadi komunitas nggak merubah apa-apa, tapi komunitas agape, komunitas ilahi yang Tuhan mau, itu yang akan bisa mengubah hidup kita. Gila, keren banget. 4 ya teman-teman ya. Tadi Pastor Edi sempat mention sesuatu yang bagus, yang menarik banget. Kalau pertanyaannya adalah lu ada di posisi yang mana? Nah kalau lu ada di posisi yang mana, jangan lupa buat naik level. Nah lebih dalam lagi. Jangan lupa buat naik level gitu, lebih dalam. Jangan nge-stuck terus. Ya udah lu boleh mulai di level 1 juga gak masalah. Gak apa-apa mulainya. Iya, gak apa-apa. Tapi naik level lah yuk. Betul. Terus habis itu di topeng kan bosen, ya udah bukalah topengnya. Bukalah topengnya. Tapi buka dulu topeng. Sorry itu bercanda receh. Tapi buka topeng mesti menemukan acceptance juga. Oh iya, di sini jadi, kuncinya nih. Jadi nilai penerimaan tidak menghakimi, baru orang bisa rasa rooted tadi tertanam. Oke, pertanyaan sederhana. Kita ngomong tertanam, itu kan kita melihat setiap orang tuh benih. Benih kan punya potensi, tapi dia perlu tertanam dulu baru dia bisa tertanam dan bertumbuh kan. Tapi saya bicara komunitas sebenarnya bicara tanahnya. Kan tadi lu ngomong pribadi kan, satu individu orang, individu terserah dia mau seperti apa. Benih itu rata-rata ugly, jelek-jelek benih. Iya benih. Kan belum jadi apa-apa, bentuknya juga aneh-aneh. Tapi dia perlu menemukan, jadi komunitas itu adalah environment, lingkungan tanah. Nuansa atmosfer yang dibangun supaya benih itu bisa jatuh ke tanah itu. Tanahnya harus apa? Untuk tanahnya harus gembur. Baru benih itu mendelep, masuk. Kenapa dia masuk? Karena diterima. Jadi tanah itu harus bisa menerima benih itu, apapun bentuknya. Harus dimulai dari acceptance. Nggak boleh menghakimi. Nah untuk diterima, berarti tempat itu aman buat dia. Untuk dia terbuka kan? Iya. Setelah dia masuk, dia crack dong. Iya. Baru terbuka karena tempat itu aman untuk dia tidak digosipin, tidak dihakimi. Ini. Nah, saya bisa lanjut loh sampai nanti pertumbuhannya. Lanjutin, Itulah discipleship. Please lanjutin. Lanjutin ya. Oke. Gue penasaran ya. Karena bagian lu bilang crack itu benar-benar analogi yang keren banget. Nah, dia crack, dia terbuka, baru potensinya bisa keluar dong. Jadi tertanam, baru dia bertunas, crack. Iya. Nah untuk dia bertunas dia perlu space ruangan, kesempatan untuk dia mulai bertunas nih. Iya. Baru dia bisa fruitful, dia berbuah lebat. Nah ini ada tahap discipleship. Orang itu jadi jangan dihakimi, mulai dari diterima dulu aja apa adanya dia. Baru dia bisa kemudian crack itu dia terbuka karena kenapa? Tempat itu aman, tidak dihakimi. Jadi ada penerimaan, dia secure. Iya. Kenapa secure? Karena ada trust di sana. Boleh dilanjutin dong. Kenapa trust? Kenapa trust? Karena orang-orangnya punya integritas. Iya. Benar-benar punya hati untuk menolong mereka. Tempat itu bisa dipercaya. Gak mungkin lu terbuka dengan orang lu gak bisa trust. Percaya. Ya, jadi dia secure. Nah baru kemudian berlanjut. Nanti baru orang itu dapat responsibility dan otoritas. Untuk memimpin, untuk delegasi, untuk berkembang, dikasih wewenang. Tapi ini adalah spiritual journey, discipleship
buat seseorang dari benih sampai dia bisa fruitful. Gila. Ini analogi tentang yang sifatnya organik gitu, very natural. Pertumbuhan itu very natural. Tentang pohon, tentang berbuah lebat, mulai dari benih. Tapi menurut gue analogi itu keren loh. Karena yang dari tadi lo ngomong tentang analogi ini, gue juga langsung gambarin di pala gue. Di saat yang sama gue memikirkan apa yang Tuhan Yesus pernah ngomong tentang benih yang ditabur di tanah yang baik dan tanah berbatu dan sebagainya. Dan itu menurut gue analoginya quite perfect loh teman-teman. Bener-bener. Quite perfect loh. Bener-bener setuju. Iya. Karena di saat yang sama pas lu ngomong itu, gue ngerasa kita menegur diri kita sendiri, komunitas kita, dan lingkungan kita tuh harusnya juga mendapat teguran yang sama gitu, bahwa semua harus berkesinambungan untuk jadi baik. Bahasanya keren banget tuh, berkesinambungan. Maksudnya yang kayak tanah perlu baik, benih perlu juga baik, ditabur di tanah yang baik. Dari situ perlu ada yang menyirami, Tuhan kan menyirami tanah yang bertumbuh. Iya. Keren banget. Enggak lah, itu gue lanjutin dari lu doang. Bukan gue yang keren itu. Tapi itu bagus. Jadi dua sisi ya. Kita ngomong ini dari pribadinya seorang si A ini. Dia mau menemukan komunitas supaya dia bertumbuh. Tapi kemudian ada pihak institusi atau gereja atau komunitas yang punya kesiapan. Tanah itu. Jadi biar nyambung nih dua-duanya. Tapi benihnya harus siap juga dibentuk. Dia harus pecah, dia harus terbuka. Dia punya ekspektasi yang enggak ketinggian. Bahwa tidak ada komunitas yang sempurna. Justru ketidaksempurnaan itu membuat kita semakin sempurna. Dan si benih itu juga harus siap menyerap air gitu kan. Iya dong, harus siap nanti udah bertunas pun siap dipangkas kan, supaya berbuah lebih banyak. Gue jadi mikir Yohanes 15. Kamu siap untuk dibersihkan, dipangkas supaya kamu berbuah lebih banyak. Dibentuk dong. Dibentuk. Pasti ada gesekan-gesekan, pasti ada. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Pasti mengalami proses itu, pendewasaan. Iya. Pasti. Cuman sebagai individu, sebagai benih ya kita juga harus siap gitu. Iya, betul. Jangan terlalu sering terjebak di dalam kepahitan dan kekecewaan. Iya, betul. Nggak boleh. Karena itu orang yang sakit, yang penuh dengan kekecewaan, trauma itu sakit. Orang yang sakit nggak bisa produktif dan nggak bisa maksimal hidupnya. Jadi harus sembuh. Trauma dari kepahitan harus sembuh. Pulih. Harus pulih. Kadang tuh menurutku PR kita teman-teman yang saat ini berada di dalam sisi dari orang-orang yang pulih adalah untuk membantu mereka yang belum pulih untuk menjadi pulih. Setuju. Dan tujuan ya sesimpel membagikan kasih. Setuju. Sesimpel mengasihi. Setuju. That's it gitu. Karena hidup simpel, nggak usah dibikin ribet. gitu. Pasal mungkin terakhir gue nggak tahu berapa lama kita. Gue berasa lama banget, tapi berasa cepat banget juga at the same time. Berasa cepat saya. Iya, udah berapa lama kita? Wah tuh lihat kan, udah 30-ish minute gitu. Cuma gue mau balik sedikit ke yang tadi ya. Individu yang siap. Nggak ada komunitas sempurna. Iya, setuju. Gue ngerasa itu kata kunci keren banget nih di episode kita kali ini. Puji Tuhan. Gue kayak jarang banget soalnya kita bahas tentang yang selama ini tuh selalu gimana cara kita cari komunitas yang tepat, gimana cara kita cari komunitas yang tepat selama ini. Ya. Tapi sebenarnya mungkin jawabannya benar dari lu barusan, tidak ada komunitas yang tepat. Gak ada. Tidak ada komunitas yang tepat. Gak komunitas yang siap mungkin ada, tanah kan, tapi tidak ada yang tepat. Nah mungkin PR-nya adalah lu nih benihnya, kita benihnya, diri kita sendiri juga harus siap. Betul. Untuk datang, untuk dibentuk, dipukul. Aduh seru banget gue ya kecewa dikit-dikit boleh lah, tapi jangan kelamaan. Jangan kelamaan. Mau sampai kapan? Mau sampai kapan? Maksudnya kita berkecimpung di sini dengan Koko tercinta. Haleluya. Maksudnya sudah ini gimana ya? Sudah merasakan itu gitu dan itu tidak enak. Dan buat apa? Ya, selalu ada sisi yang lebih menyenangkan, yang lebih indah di sisi lain. Dua hal capek gak sih melayani teman-teman youth yang kayaknya kaum mendang-mending, ini gue ya misalkan kaum mendang-mending, kaum yang sering kali galau, yang sering kali dikit-dikit capek, sering kali ngeluh. Apa dosa terbesar orang Kristen? Mengeluh. Itu gue dapat dari konten lu. Ada di Instagram Pastor Edi teman-teman. Iya, mengeluh. Lawan dari bersyukur itu mengeluh.
Gua lanjutin ya. Iya. Mengeluh adalah tempat di mana kita menyediakan hati dan hidup kita untuk iblis merajalela dan bertata. Tapi bersyukur adalah tempat di mana kita menyediakan hati untuk Tuhan bertata dan merajalela dalam hidup kita. Gila, keren banget. Itu gue bener-bener kayak lagi nonton Reels-nya, lucu banget. Itu bagus banget. Gue bener-bener nonton. Thank you. Makanya gue bisa ngomong gitu. Beneran gue cek teman-teman. Iya. Gak asal ngomong. Genuine. Nah, maksud gue capek gak sih? Kok capek gak sih? Capek pasti ada. Capek itu wajar kok, biasa aja. Yang untuk menguatkan kita senantiasa itu memang karena apa ya? Ada satu hal yang penting tuh menurut saya, kata ketulusan dan kesungguhan penting. Aku bikin tagline bagus nih. Iya. Orang yang tulus, nothing tulus. Gue izin banget nih ya, gue ambil tuh tagline. Lo nangkap ya? Nangkep banget. Jadi selama gue tulus, gue nggak ada yang gue merasa rugi atau kehilangan karena gue tulus. Jadi capek itu kalau kita tulus, kita bisa bertahan di dalam ketulusan dan kesungguhan itu karena kita lakukan sesuai dengan hati Tuhan, kehendak Tuhan. Nggak ada embel-embel, nggak ada agenda itu. Tapi penghiburannya adalah, contoh ini praktikal sekali, saya membina anak-anak muda, setelah mereka dibina udah jadi, mereka pergi dong. Gue nggak, tanda kutip, ngapain gue investasi, mereka pergi. Gue harus mulai lagi mengulang melayani anak-anak muda. Tapi saya tidak pernah menuntut, tidak punya ekspektasi untuk mereka ingat dan mengingat atau membalas apa yang saya lakukan. Saya tanpa pamrih. Itulah tulus. Itu tulus. Tetapi mereka ternyata setelah kan belasan tahun, udah 20-an tahun, ada yang beberapa yang udah jadi, yang udah cukup dewasa, mereka bisa ingat saya lagi. Tapi nggak semua ya. Iya. Beberapa, tapi luar biasa perhatian mereka. Bagi saya itu bonus buat saya. Jadi tulus, nothing tulus. Kalau mereka nggak inget, nggak ada masalah. Iya. Tapi kalau mereka tulus, kalau mereka inget bonus bagi saya. Jadi boleh ada, boleh nggak. Mereka boleh inget, saya boleh nggak. Itu menjaga ketulusan saya. Yes. Tapi kemudian melihat dampaknya dan perubahan mereka. By the way, udah beberapa jadi pendeta juga yang saya bina. Ada yang jadi CEO, ada yang secara itu ya. Kita ngomong udah jadi beberapa pengaruh di banyak gereja. Itu penghiburan buat saya. Ternyata yang saya lakukan dengan tulus, ternyata dampaknya mereka bisa jadi berkat di mana-mana. Itu penghiburan dan membuat kita, wah memang itu semuanya karena anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan. Nah mungkin saya mau sampaikan ayatnya penting seperti ini. Paulus itu menanam, Apolos menyiram, Tuhan yang memberi pertumbuhan. So pesannya jangan pernah jadi Tuhan. Wow. Jangan pernah jadi Tuhan. Kita nggak boleh jadi Tuhan karena kalau jadi Tuhan kita coba kontrol hasilnya. Mari kita setia dengan proses, tapi jangan pernah kontrol hasilnya. Bagian kita menanam, menyiram itu Tuhan yang memberi pertumbuhan. Maksudnya gini, kita tidak mengontrol pertumbuhan atau keberbuahan seseorang. Kalau dia belum bertumbuh atau belum berbuah, itu adalah proses waktu Tuhan buat dia. Efeknya apa, dampaknya apa kalau kita coba mengontrol dan jadi Tuhan. Bayangkan kalau kita berhasil membina dia. Kita merasa itu keberhasilan kita. Iya. Tapi kalau belum berhasil atau kita merasa gagal, kita terpuruk, gua kok gagal ya jadi orang ya, kenapa gua nggak cocok jadi pemimpin, buktinya kok dia nggak bertumbuh. Karena saya mau jadi Tuhan. Selama saya jaga ketulusan bahwa saya bukan Tuhan, saya menanam, menyiram, memupuk, membangun hidup mereka tulus, nothing tulus. Dan kalau dia berubah, kalau dia bertumbuh, itu karena Tuhan yang menumbuhkan. Kemuliaan bagi Tuhan. Gila. Roma pasal 11 ayat berapa itu? 36. Wah, so sebut. Itu benar. Karena semuanya dari dia, oleh dia, dan untuk dia. Kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Itu Roh Kudus yang ngomong. Betul, Roma 11:36. Gue bener asal sebut, gue gak bohong. Keren banget loh. Tapi dicek dulu bener gak? Tadi kita cek kayaknya bener. Kayak bener. Roma 11:36. Iya. Itu gue bener-bener kayak bahagia banget. Bener, itu keren banget. Karena gue selalu memposisikan kayak, aduh gue gak hafal lagi ayatnya gitu. Keren itu. Pastor, thank you so much loh. Ya sama-sama. Gila.
Tulus Nothing Tulus. Tulus Nothing Tulus sih sesuatu banget ya. Menurut gue sih keren banget ya. Pester izin ambil tuh Pester ya. Silakan. Tulus Nothing Tulus. Edi Chang. PST Edi Chang. Gila, Thank you. Teman-teman kita minta tolong dukungannya pasti buat support selalu pelayanan Pastor Edi. Beliau melalang lintang di Malaysia sampai hari ini ke Indonesia. Terus mau balik lagi, habis taping balik lagi ya ke sana. Gila. Demi taping ini loh. Karena ada pelayanan lain, tapi maksudnya itu gue biar lebay aja. Cuma maksudnya thank you banget Pastor udah sempetin waktu. Kita seneng banget teman-teman, kita minta tolong dukungannya untuk dukung pelayanan Pastor Edi. Kalau teman-teman lagi datang ke Malaysia, selain ke Twin Tower dan juga Nasi Kandar, datang ke gerejanya. Itu pasti nembus minggu kan, minggu ibadah jam berapa Pastor? Ada 2 ibadah. 2 ibadah. Jam 10 pagi itu banyak keluarga dan profesional muda lah. Dan yang jam 2 siang itu isinya hampir 100% anak-anak muda mahasiswa Indonesia. Iya. Bahasa lainnya yang tidak bangun jam 10 pagi. Gue ngejudge banget gak boleh. Jadi sebenarnya cocok ibadah anak muda itu siang atau sore. Nah kesempatan mereka ibadah, selesai ibadah langsung dinner lagi. Iya nongkrong. Nongkrong. Jangan nasi kandar terus ya. Nasi kandar. Aduh bercandaan gue nasi kandar mulu dari tadi. Iya pokoknya hari Minggu teman-teman FGCC, Fresh Generation Community Church. Teman-teman bisa cek di Google Maps, ada banyak cara menuju sana. Jangan malas bangun di hari Minggu apalagi pas lagi liburan. Pilih pesawatnya yang malam aja. Jadi dari situ langsung berangkat ke airport. Iya, setuju. Benar-benar. Ya dari situ berangkat ke airport sedang kerja. Iya, setuju. Gitulah. Dan juga teman-teman jangan lupa follow juga Instagram Pastor Edi. Doi beliau bestie kita membagi-bagikan begitu banyak konten-konten yang baik menurutku. Makanya dari tadi aja aku sempat mention satu. Itu bukan karena random gitu, karena gue periksa satu-satu. Aduh lebay banget, maaf ya. Ya teman-teman jangan lupa follow, dukung selalu, insight-nya begitu baik. Ya gitulah, doakan safe flight juga. Walaupun konten ini pas tayang, doi udah di Malai gitu. Dan teman-teman kita minta tolong dukungannya untuk follow sosial media kita Hello God, ada di Instagram, TikTok, YouTube. Teman-teman bisa dengerin episode ini di Noise dan Spotify. Dan juga kita minta tolong teman-teman untuk download aplikasi kita Hello God, ada di App Store dan Play Store. Di situ teman-teman bisa bergumul bersama, berdoa bersama selagi aplikasinya masih ada. Dan kalau gitu, thank you buat Pastor Edi for today, keren banget. Thank you Tentunya juga buat Kevin dan juga Sophie di sana. Dan teman-teman semua, thank you for watching Hello God on Topic, where Hello God will always be on topic. God bless you teman-teman semua. Stay connected with Hello God.